Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan bila ghayah wa syukran bila nihayah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala karunia limpahan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bernilai ibadah dan diterima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga dengan banyak bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita pun nanti menjadi orang yang mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kali ini kita melanjutkan pengajian kita pada kitab Taysirul Khallaq fi Ilmil Akhlaq. Kali ini kita akan mengkaji adab-adab yang hilang. Adab-adab yang hilang ini adalah menyinggung kepada talabul ilmi, orang yang menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adab yang terkikis atau adab yang hilang ini merupakan hal yang amat penting bagi muta'allim atau talabul ilmi, orang yang menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral mustami'ina wal mustami'at rahimakumullah. Apa kemudian kata musannif di dalam kitab Taysirul Khallaq? Adabul muta'allim, adab seorang yang menuntut ilmu. Lil muta'allimi adabun fi nafsihi wa adabun ma'a ustadhihi wa adabun ma'a ikhwanihi. Orang yang menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mesti memiliki 3 adab. Yang pertama, adabun li nafsihi, adalah adab untuk dirinya sendiri. Wa adabun ma'a ustazihi, dan adab untuk guru yang mengajarkan ilmu kepadanya, dan adab bersama teman-teman dan sahabatnya. Ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala adalah nur, cahaya. Cahaya yang menembus zulumat, kegelapan. Cahaya yang bisa menembus kekotoran hati. Cahaya yang bisa masuk menyinari hati kita. Matahari yang ada di atas kita, matahari sinarnya memang terang, tapi dia hanya bisa masuk kepada zahirnya jasad kita dan tidak bisa masuk menerangi hati kita. Ilmu Allah itu adalah cahaya yang sangat luar biasa, dan cahaya itu, ilmu Allah itu tidak diberikan kepada orang yang berdosa, orang yang ahli maksiat. Maka seugianya lah bagi orang yang menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dia dikatakan dengan pelajar, baik dia dikatakan dengan mahasiswa, atau orang yang menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak di bangku formal, dia tidak duduk di kelas yang formal, maka hendaklah dia memperhatikan adab-adab daripada menuntut ilmu, agar Allah ridhokan dia dengan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala yang sedang dituntutnya. Kemudian, amma adabuhu fi nafsihi fakathiratun. Adapun adab yang untuk dirinya ketika dia menjadi seorang penuntut ilmunya Allah, ketika dia seorang menjadi pelajar, ada adab-adab yang harus dia lakukan fi nafsihi, untuk dirinya. Apa yang pertama? Tarkul uzub. Maka
adab yang untuk diri seorang talabul ilmi, penuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah tarkul ujub, meninggalkan ujub dari dirinya. Siapapun yang ujub dengan dirinya ketika menuntut ilmu, maka ilmu itu akan mudah hilang dari dirinya, akan susah masuk dan mudah hilang. Inilah yang kita takutkan daripada orang yang menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujub ini merasa dirinya paling daripada orang lain, paling pintar, paling cerdas, paling senior, paling tinggi, kemudian paling hebat dan lain sebagainya. Maka seorang yang muta'allim, seorang yang menuntut ilmu, maka yang harus dia lakukan pertama kali adalah tarkul ujub, membuang ujub, ta'ajub dengan dirinya sendiri. Maka dia harus buang jauh-jauh daripada dirinya. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, wa minha, dan selanjutnya at-tawadu was-sidiku. Maka hal yang kedua yang harus dilakukan oleh orang yang menuntut ilmu adalah tawadu, rendah hati dalam ucapan, rendah hati ketika bergaul dengan orang lain, rendah hati di depan gurunya. Maka orang yang tawadu tidak akan menurunkan derajat kita, tidak akan menurunkan harga diri kita, tapi tawadu ini adalah ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setiap insan-insan yang tawadu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sombong tidak pernah meninggikan orang lain. Sombong tidak pernah melahirkan cinta daripada orang lain. Sombong menurunkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai derajat manusia, sekaligus manusia menjauhi kita kalau kita apabila kita berbuat sombong. Maka orang yang khususnya menuntut ilmu, maka dia tidak boleh sombong, maka dia harus menanamkan sifat tawadu, wasidiku, dan sifat benar. Sifat benar ini penting, jujur ini penting. Liyakuna mahbuban mawthiqan bi. Kalaulah kita tawadu kemudian jujur, liyakuna mahbuban, maka orang yang seperti ini akan disukai orang, akan dicintai oleh orang lain, mawthiqan bih, dan dia dikenal sebagai orang yang thiqat, terpercaya. Ma'asyiral mustami'in wal mustami'at, pendengar rahimakumullah. Maka yang ketiga, wa minha ayyakuna waquran fi misyatihi, bahwa seorang pelajar itu seugianya lah dia sopan di dalam kehidupannya. Sopan, inilah adab yang terkikis. Kalau hari ini ada anak-anak kecil berlari di depan kita, seolah-olah mereka tidak ada beban merasa bersalah. Bahwa hari ini ada anak-anak SMP, SMA yang merokok di depan kita, seolah-olah mereka sudah menganggap itu hal yang biasa-biasa saja, hal yang lumrah-lumrah saja. Maka orang yang menuntut ilmu tak boleh seperti itu. Dia hendaknya sopan di dalam kehidupannya. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, Ghaddon tarfahu anin nazri ilal muharraman. Ghaddon ini menundukkan pandangannya, menahan pandangannya kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu itu masuk ketika pikiran kita jernih. Ilmu itu masuk ketika perut kita bersih daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Ilmu itu masuk ketika pendengaran kita bersih daripada mendengarkan hal-hal
yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu itu baru bisa masuk ketika mata kita sudah bersih, mata kita bersih, terjaga daripada melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melihatnya. Ilmu itu akan masuk ketika hati ini bersih daripada kotoran-kotoran, bersih daripada hasad dan riya, bersih daripada kesombongan, maka ilmu itu akan masuk. Yang selanjutnya, wa ayyakuna aminan ala ma utiyahu minal ilmi. Dan hendaklah seorang pelajar, seorang penuntut ilmu yang menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, ayyakuna aminan, bahwa dia harus menjadi orang yang amin, orang yang bisa dipercaya, orang yang terpercaya dengan ilmu yang diberikan oleh gurunya kepadanya. Amin, terpercaya, dan juga terpercaya menjaga ilmu, dan juga terpercaya mengajarkan ilmu. Kemudian yang terakhir, rahimakumullah, adab yang harus ada di dalam diri seseorang yang menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yujibu bighairi ma ya'rifu. Dan mestinya seorang pelajar, seorang yang menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak sembarangan menjawab pertanyaan, menjawab persoalan yang dilemparkan kepadanya, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dia tidak sembarang dalam menjawabnya. Kalau dia memang tidak tahu, katakan la adri ma'araftu, aku tak tahu, saya tak tahu. Jangan malu mengatakan itu, jangan gengsi berkata sedemikian kalau hal itu memang tidak kita ketahui, kalau hal itu memang tak bisa kita jawab. Maka inilah adab-adab daripada seorang muta'allim, orang yang menuntut ilmu, yang harus ada di dalam dirinya. Semoga adab yang terkikis ini, adab yang hilang ini, menjadi kita tumbuhkan kembali, agar ilmu yang kita tuntut itu berkah, agar ilmu yang kita tuntut itu diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.